Halo teman-teman, selamat pagi. Acep, Zatria, Wilan, Rahmat. On cam dulu teman-teman yang sudah hadir, guys. Oke, Acep, Zatria, Rahmat, sama Wilan. Halo Acep, Zatria. Gimana kabarnya teman-teman? Acep, nggak pergi liburan, Cep? Di rumah aja. Di rumah. Oke, mantap. Nanti baru pergi ya. Tahun baruan, Acep. Oke, Zatria. Gimana Zatria? Ya, baik-baik aja, Pak. Oke, baik-baik aja. Banyak nih siswa, murid kakak yang pergi liburan, kak, masuk kelas. Banyak ya teman-teman. Ada Rahmat. Halo Rahmat, kamu gimana kabarnya Rahmat? Baik, Baik, oke. Wilan sepertinya ini belum, nggak tahu kakak nih dia dengar suara kakak apa enggak ya. Kita tunggu yang lain dulu ya teman-teman. Sambil nunggu yang lain mungkin kakak tak, oh Pikri ya, astaga sorry sorry. Pikri. Makanya tadi kakak heran ini sebentar. Si Pikri kirain tadi dia kelas kelas pengganti ya teman-teman. Oke, buat kalian yang udah hadir dulu nih teman-teman. Sekarang kan kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh. Ya, hari ini pertemuan 7. Gimana guys menurut kalian pelajaran kita di Algonova? Satria dulu deh, Satria. Aman Satria? Aman, Kak. Oke, sejauh ini masih aman ya. Oke. Kalau Acep, gimana Acep? Aman, Kak. Oke, aman. Oh, kalau Pikri? aman. Oke. Kalau Wilan, Wilan? Depo? Aman-aman. Aman. Oke, mantap. Kalau aman, menurut kalian materi mana nih yang paling susah sejauh ini, teman-teman? Tapi kalau yang kakak lihat belum ada ya, yang susah masih aman-aman aja ya. Menurut kalian deh, materi mana yang paling susah, guys? Atau kalian udah lupa apa yang kita bahas? Atau masih aman semua? Ini Ando lagi ke kamar mandi, ke toilet katanya teman-teman. Kita tunggu dulu ya. 10.15 kita mulai, guys. Oke, Nur Jalila, welcome. Mana teman-teman, ini hari-hari libur harusnya kita minggu masih bertarung dengan kelas Python Pro ya, guys. Gak apa-apa, sabar-sabarkan dulu saja. Oke, Acep, kakak tambahkan algo koin kalian dulu, guys. Sebentar ya. Ini siapa aja nih yang udah hadir? Satria, Acep, Fikri, Jalila, Wilan, Depo, Zaki, Khairul. Tambahkan dulu teman-teman. Sebentar ya. Oke, oke. Si Gali ini udah nggak pernah hadir lagi nih kakak lihat. Ada yang tahu info nggak tentang Gali, guys? Si Gali, dia udah berapa kali pertemuan ya? Bentar. Dia udah ini pertemuan ke 5 dia nggak hadir, teman-teman. Oke, untuk si Acep, Depo, Jalila sama Wilan mungkin bisa dibuka platformnya dulu biar kalian di sini hadir, guys. Yang belum buka platform, tolong dibuka dulu teman-teman sekalian persiapan buat nanti kita belajar ya. Oke, kalau si Zaki Zatria udah buka, si Alparizi Muhammad, si Fikri sudah juga. Terus si Zaki.
Khairul juga sudah buka nih. Yang belum Nurjalila, Wilan, Depo, sama Acep, sama Ando karena dia lagi di ini ya, kamar mandi. Kita tunggu Ando sebentar ya guys, biar enak kita belajarnya. Oke, mungkin kakak mau pastiin dulu suara kakak terdengar jelas teman-teman. Oh, Jelas, Pak. oke mantap. Nah, mana tadi? Oh, Wilan. Eh, siapa nih? Oh, Nurjalila yang dua device. Saya masuk ulang, Kak. Oh, oke oke. Masuk ulang. Oke teman-teman. Sebentar ya. Kita tunggu ini login dulu si Ando teman-teman. Sambil nunggu mungkin kita kakak share saja karena udah 5 menit juga nih guys. Oke. Kalian udah pada sarapan teman-teman? Udah sarapan belum nih semua nih? Ya, Belum, Kak. Belum. Nurjalila sama kita. Belum. Kakak tuh kalau pagi-pagi nggak bisa masuk makanan guys. Nggak tahu nih. Karena mungkin udah terbiasa ya Nurjalila ya. Iya. Oke, teman-teman. Jadi ini seperti yang kakak bilang tadi, kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh ya. Yaitu modul 3 di pelajaran, modul 3 lagi. Modul dua di pelajaran ketiga, teman-teman. Oke, dan kakak lihat sangat banyak perkembangan dari teman-teman kakak di kelas ini. Dari yang awalnya mungkin kalian masih bertanya-tanya apa itu coding, tapi sejauh ini sudah progresnya bagus banget teman-teman. Dan kakak harap lebih ini lagi ya, lebih mau belajar lagi. Kalau coding ini guys, itu sebenarnya kita harus sering mengulang-ulang, mengulang-ulang ya teman-teman. Karena apa? Jadi nggak bisa nanti kita cuma belajar dari ini saja, dari apa namanya, dari kursus ini aja. Kalau kursus ini kan sekali pertemuan cuma 90 menit kan teman-teman. Jadi nggak mungkin dalam waktu 90 menit kita langsung bisa paham materi tersebut. Seperti itu guys. Makanya kakak pengen kalian, apalagi sekarang kan lagi libur ya teman-teman. Sekarang lagi libur, bisa tuh kalian ulang-ulangi apa yang kita pelajari. Oke, sebelum kita memulai ada yang mau ditanya dulu guys? Atau aman teman-teman? Oke, kalau aman, jadi hari ini kita akan belajar tentang loop teman-teman, atau di sini looping. Ini kalau kita artikan apa nih teman-teman? Looping. Bahasa Indonesianya apa nih? Atau ada yang sudah pernah dengar? Zaki Satria. Udah pernah dengar looping belum? mengulang Kak, Oh, diulang-ulang. oke, mengulang atau diulang-ulang. Nah, kurang lebih seperti itu ya kira-kira ya. Looping itu diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang nanti seperti apa bakal kita lihat guys. Oke, jadi di awal mungkin kakak mau bilang looping. Kak, cara download Python gimana kak? Depo. Oke, maksud kamu download Python ini dalam artian kamu sudah punya aplikasinya atau gimana? Depo. Jadi gini, Belum punya Kak aplikasinya Kak. belum punya aplikasinya? Ya, yang Python khusus Python tok gitu Pak. Buat Oh, nyoba mau belajar sendiri, nggak oh absen iya. materinya. Bisa, apa Oh, lagi? oh jadi gini, gini aja. Kamu download Visual Studio Code aja, yang seperti ini. Sebentar. Mau dari aplikasi kan? Iya Kak. Oke, jadi untuk sebenarnya yang digunakan sekarang itu menggunakan Visual Studio Code ya, apa Depo sebentar. Kakak share nggak sih? Teman-teman yang lain sebentar ya, sekalian diperhatikan biar nanti seperti si Depo tadi tuh mau belajar, ntar ya guys. Jadi ada yang namanya Visual Studio Code nih.
Oke, di sini ini nih. Lihat nggak aplikasi kakak ini, guys? Lihat, Kak. Ini Visual Studio Code, teman-teman. Jadi di dalamnya nanti kita bisa coding pakai bahasa pemrograman apa saja. Contohnya misal kita mau coding pakai bahasa pemrograman Python, tinggal ditambahkan saja, misal di sini ya, belajar. Nama filenya belajar, tinggal .py aja. Ini otomatis akan dibuat bahasa pemrograman Python, guys. Bentar lagi proses. Oke, sudah. Nah, ini .py kan. Nah, kalau ini misal kita print ini buat belajar. Ini sudah jalan, tuh. Terusnya ya. Nah, jadi Depo sekarang orang-orang sudah menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Jadi kamu download aja nanti, lihat di Google lagi di YouTube atau di iya di YouTube aja, lihat gimana cara install Visual Studio Code ya, Depo ya. Oke, Kak. Makasih, Oke. Kak. Oke. Jadi nanti setelah itu, ini kan udah jalan nih. Dia bakal running di terminalnya di sini, teman-teman. Kecuali nanti kalau program yang kalian buat itu berupa output pengembang seluler, dia bakal keluar sesuai arahnya Depo. Seperti itu. Oke, nanti setelah kamu install, kalau ada yang pengen kamu tanyakan, silahkan. Jadi ini bisa semua ya, teman-teman. Kak. Misal tes.css. Nah, ini kita C++ lagi. Ini CSS ya, teman-teman. Ini untuk desain. Ini untuk, aduh, kok lupa sih kakak. Untuk memperbagus si ini kita, tampilan website nanti. CSS namanya. Untuk styling ya. Oke, mantap Devo. Di-download saja. Atau ada juga nanti Oke, Google Kak. Colab. Iya, sip, mantap. Ada juga namanya Google Colab. Tapi itu apa ya? Bukan di lokal kita ya, teman-teman. Ini sekalian kakak tunjukkan saja. Ada yang namanya Google Colab juga. Nah, ini Google Colab. Kalau yang ini bisa ngoding di sini juga, cuman dia ini, teman-teman. Apa ya? Sebentar. Nah, kalau yang siapa tadi kata kakak? Kalau yang Visual Studio Code itu kan ini ya, guys. Kalau yang Visual Studio Code itu dia di lokal kita kan, punya kita sendiri. Kalau si Google Colab ini tuh penyedia layanan seperti itu. Sebentar, kamera kakak. Nah, ini seperti ini juga nanti. Nah, ini juga Python nih. Bahasa pemrograman Python juga. Tapi nanti kakak sarankan kalian, aduh, kenapa nih kamera kakak? Sebentar ya. Kakak sarankan kalian ini saja, menggunakan eh, Visual Studio Code aja. Oke, jadi teman-teman balik lagi ke topik kita hari ini, yaitu tentang looping, guys. Jadi looping itu apa tadi si Satria sudah jawab. Looping itu eh, perulangan ya, atau mengulang-ulang. Oke, mengulang-ulang benar, teman-teman. Jadi apa yang diulang-ulang? Jadi perintahnya itu akan diulang-ulang selama memenuhi kondisinya, seperti itu kira-kira, teman-teman. Jadi nanti akan ada dua looping, yaitu looping while dan looping for, teman-teman. Nah, looping while ini seperti apa dan while ini for ini seperti apa, itu bakal kita bahas di slide-slide selanjutnya. Mungkin hari ini cuma sampai looping while doang tuh. Oke, kita coba diskusi dulu ya tentang memprogram input kode promo. Jadi ini nanti bakal menggambarkan gimana yang dimaksud dengan looping ya, guys. Oke, CEO Longevity merasa puas dengan solusi teknik yang kita sediakan. Dia sekarang perlu memperluas fungsionalitas situs dengan menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Oke, berarti sama seperti yang ini ya, guys. Misal kalian memasukkan kode diskon tahun baru misal. Nah, apa diskonnya? Misal eh, Python Pro. Nah, itu kode
kode diskonnya. Kalau misal nanti kode yang kalian masukkan sama dengan kode promonya atau kode diskonnya, itu nanti kalian bakal dapat diskon ya. Seperti itu kira-kira guys. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, entry kode promo berarti kita disuruh untuk memasukkan kode promo. Kode promo yang seperti apa? Misal contoh tugasnya seperti ini guys. Ini menurut kakak enak nih materi looping ini, gampang. Ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Oke, berarti saat memasukkan kode promo musim panas. Tugasnya adalah menulis program yang meminta masukkan kode promo. Jika kata musim panas dimasukkan, maka kita tampilkan kode promo diaktifkan. Dan jika tidak, baru kesalahan yang bakal diaktifkan. Akan diminta kode promo lagi. Nah, oke, dari sini aja sudah kita bisa tentukan tuh loopingnya di bagian mana, teman-teman. Jadi ini ya, misal kita ini flowchartnya ya, guys. Kita disuruh untuk memasukkan kode promo di sini. Kode promo dimasukkan oleh pembeli, berarti kalau yang seperti ini, teman-teman, ini jajar genjang ya. Nah, ini untuk menandakan dia inputan, guys. Jadi ininya nggak sembarangan ya, untuk membuat flowchart ini. Nah, ini untuk input sama output seperti ini. Jadi pertama diminta untuk memasukkan kode promo oleh pembeli. Oke, oke. Di situ. Kode promonya tadi kita sudah tahu, kode promonya musim panas, guys. Oke. Ah, setelah dimasukkan, misal si Nur Jalila yang biasanya kayaknya Nur Jalila sering ini nih, eh CO ya di Shopee atau di Tokped ya. Oke, terus misal si Nur Jalila memasukkan kode promonya musim panas. Oke, kalau dia memasukkan musim panas, berarti ini kan kondisinya ya. Akan ada notifikasi kode promo diaktifkan. Oke. Kalau yang dimasukkan si Nur Jalilah tidak musim panas atau selain musim panas, berarti ini akan output error ya, teman-teman. Output error. Nah, ini belum ada looping di sini. Output error terus ya udah keluar aja gitu. Oke. Nah, ini kan kondisi ya yang sudah kita pelajari minggu kemarin yang if else ya. If if lagi. If kode promo sama dengan musim panas, print apa? Oke, seperti itu guys. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, entry kode promo ini udah masuk ke looping, teman-teman. Atau perulangan ya. Jadi, di sini sama seperti yang tadi, kita tetap memasukkan kode promonya. Nah, kalau nanti kode promonya sama dengan musim panas, nah, kita akan mengeluarkan kode promo diaktifkan, teman-teman. Kalau semisal tidak, dia bakal error dan dia bakal mengulangi meminta kode promo lagi, guys. Oke. Dan akan gitu terus sampai yang dimasukkan itu uh, si musim panas. Atau nanti kita akan buat ada yang namanya counter, teman-teman. Misal cuma bisa memasukkan 3 kali. Sama seperti ini, kalau kalian narik uang di ATM, itu kan ada kesempatan kalian memasukkan PIN ATM itu sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah itu dia menggunakan counter. Kalau semisal sudah lebih besar dari 3, uh, at- apa PIN yang dimasukkan itu lebih besar dari 3 kali, nah itu bakal error ya teman-teman. Atau nanti akun kalian bakal keblokir. Nah seperti itu menggunakan counter teman. Nah, kenapa dibutuhkan counter? Karena nanti ini kan dia bakal di looping terus teman-teman. Bakal di looping terus. Nah, sebanyak berapa kali kalau kita tidak menggunakan counter atau di sini kita nanti akan menggunakan looping while. Jadi misal selama while-nya ini, oke sorry, tadi kakak bilang counter. Kalau counter itu buat menghitung berapa kali perulangannya teman-teman. Kalau while ini kondisinya misal while yang kalian masukkan itu masih di bawah 4 kali, masih di looping terus seperti itu. Oke, kita tes dulu. Nah ini guys, ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Jadi kita masukkan, dia bakal ngecek nih teman-teman. Nah, ini kode yang dimasukkan bukan. Oke, kali ini dia ganti kondisinya. Berarti tidak sama dengan ya. Berarti kode yang dimasukkan itu tidak sama dengan musim panas. Kalau tidak, berarti dia error.
Lalu kita diminta memasukkan lagi nih, lagi dan lagi. Selama error itu akan di looping terus. Kalau semisal tidak, nah, dia berarti artinya ini dia memasukkan kode promonya itu musim panas, teman-teman. Karena di sini bukan musim panas ya. Oke. Ternyata tidak nih. Berarti dia masukkan musim panas dong. Kayaknya kita akan kode promo diaktifkan dan si aplikasinya selesai atau prosesnya selesai. Oke, jadi itu gambarannya kira-kira. Terus, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, alat yang dibutuhkan itu apa? Jadi, pertama kita membutuhkan input dan output data. Oke. Terus, ekspresi logis, misal promo tidak sama dengan musim panas. Terus, pengulangan tindak selama ekspresi logis tertentu. Jadi, sebentar. Gini, teman-teman. Jadi kan kita menginput dulu ya. Kita menginputkan sesuatu dulu, lalu dicek tuh. Inputan yang kalian masukkan, itu musim panas gak? Atau tidak sama dengan musim panas? Ini kan tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan musim panas, dia bakal meminta lagi, teman-teman. Oke, dia bakal meminta lagi eh, kode-kode promonya. Dia minta terus sampai kalian masukkan musim panas. Selama tidak itu bakal error terus, guys. Oke, alat yang untuk membantu loopingnya ya, teman-teman. Nah, itu untuk contohnya atau sebagai gambaran gimana yang dimaksud looping. Oke, jadi di sini kita akan pelajari bahwa looping adalah alat untuk memprogram tindakan yang diulangi selama ekspresi logika tertentu tetap benar. Oke, selama ekspresi logika tertentu tetap benar. Oke, terus mempelajari dan memprogram beberapa jenis looping. Nah, ini yang tadi kakak bilang, ada jenis looping while dan for ya teman-teman. Terus menerapkan entry kode promo dan mekanisme diskon lainnya di dalam Longevity Store. Nah, kalau yang ini nanti sudah bagian mengerjakan tugas kita. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini dulu. Jadi ekspresi logis hanya menerima nilai benar atau salah doang, guys. Oke, benar atau salah doang. Dia tidak menerima yang namanya alasan ya, guys. Jadi semisal contohnya seperti ini. eh Besok si Ando misal akan pergi liburan. Oke, kalau dia bangun jam 7. Nah, kalau semisal tidak, berarti dia tidak akan pergi liburan. Nah, itu yang besok akan dicek tuh. Dia bangun jam 7 enggak? Nah, atau lebih. Kalau lebih berarti tidak pergi liburan. Itu kondisinya hanya benar atau salah doang, teman-teman. Tidak ada alasan tuh. Tidak ada alasan misal nggak kebangun atau ketiduran dan lain sebagainya. Oke, makanya di komputer itu guys, hanya menerima nilai benar atau salah, satu dan nol doang ini sebenarnya untuk si yang diketahui sama si komputer. Dia tidak menerima alasan tuh. Oke, itu untuk ekspresi logis. Ekspresi logis sederhana yang dapat dibangun menggunakan operator perbandingan. Ada di sini tipe logis, teman-teman. Ini harusnya kalian sudah ketahui ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil, ini sama dengan, dan ini tidak sama dengan, lalu ini lebih besar sama dengan, dan ini lebih kecil sama dengan. Oke, dari yang kakak lihat kebiasaannya gini teman-teman. Kalian lupa menggunakan yang ini, tidak sama dengan ini, saat ada hal yang harus memang dibandingkan guys. Enggak, misal kalau kalian membuat variabel, variabel itu kan menggunakan sama dengan juga, cuman sama dengan yang satu. Kalau tipe logis ini digunakan untuk sesuatu yang dibandingkan. Misal if login sama dengan nah, nah ini kan membandingkan loginnya sama dengan ini enggak? Sama dengan inputan enggak? Inputan. Nah, itu teman-teman. Jangan nanti kalian buat login ini sama dengannya satu dan misalkan eh, membuat variabel, misal kalian pengen membuat variabel nama student. Oke. Nah, ini kan membuat variabel. Itu sama dengannya satu aja, karena kita nggak bakal membandingkan nama student dengan hal lain, teman-teman. Jadi tipe data logis ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih
kondisi, guys. Dua atau lebih kondisi. Yaitu penggunaannya, guys. Sama dengan, lebih besar, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, itu yang harus kalian pahami dulu ya, teman-teman. Terus, ada lagi yang namanya ekspresi logis majemuk dapat dibuat dari yang sederhana dengan menautkannya menggunakan operator logika. Operator apa? Yaitu AND dan OR. Nah, ini juga yang harus kalian pahami, teman-teman. AND itu berarti kedua-duanya itu harus benar, kalau OR itu salah satunya saja. Oke, setidaknya satu dari dua kondisi sederhana yang harus dipenuhi. Misal, ini kakak buat nih, 3 lebih besar dari 2 atau oke, 2 lebih besar dari 3. Nah, ini true or false, teman-teman. Kakak tanya dulu. Yang ya ini, dari kondisi yang ini, true or false jawabannya, guys. Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Di sini kakak menggunakan atau ya. Itu jawabannya true or false. 3 lebih besar dari 2 dan 2 lebih besar dari 3. Itu jawabannya true or True. false. True, siapa tadi yang jawab? Si Fikri. Acep, Fikri? Oke. Iya benar ya, true ya teman-teman. Karena di sini dia menggunakan atau. Jadi kan harusnya ini doang yang benar dan ini salah. Nah, karena kita menggunakan atau tadi ya Fikri, makanya di sini jawabannya true. Nah, beda lagi kalau di sini kakak buat dan. Nanti ini akan false. Karena salah satu dari mereka itu dari kedua ini apa? Dari kedua kondisi ini salah, teman-teman. Kalau dan itu kedua-duanya harus eh, setidaknya benar atau pada saat yang bersamaan dia harus kondisi sederhana yang harus dipenuhi ya. Seperti itu, guys. Oke, kita tes di sini dulu. Kalian bantu jawab ya, teman-teman. Sebutkan nilai ekspresi logika yang ini. Oke, nomor satu, true or false, guys? Dicek dulu. Off tidak sama dengan off, dan 3 sama dengan 3. Oke, ini true or false nomor satu. False. False. Oke, kita buat dulu ya, false di sini. Oke, yang nomor 2, 10,5 lebih besar dari 2,0 dan 5,5 lebih besar dari 6,5. Itu benar atau salah, teman-teman? Salah. Salah berarti false ya. Untuk yang nomor ketiga, yang nomor 3 ini true. Oke. Terus yang False. yang nomor 4 dijawab, teman-teman. Santai aja, nggak apa-apa. Salah. False. False. Oke. Yang nomor 5, True. yang nomor 5 true. True. Oke, yang nomor 6 true or false? Ayo guys, true or false? Hmm. Apa Depo? True. False, Kak. False. Oke, kita cek dulu ya. Oke, false, false, true, false, true, true. Oh, kita salah satu mungkin yang di bawah nih salah satu. Oke, tadi kata si Depo yang terakhir itu mungkin dia salah lihat yang ini ya. Oke, ini kenapa true? Karena ANS ini sama dengan no dan ini tidak sama dengan ini yang salah, guys. Yang salah tuh yang ini. Kenapa? Karena eh, kita nggak tahu nilai dari si ANS ini, teman-teman. Bisa saja nilainya ya no gitu.
Karena ini asumsi mereka nanti ini memang sama dengan donat. Kalau kakak nggak salah ya, coba gitu. Oh iya benar, teman-teman. Jadi yang salah tuh yang ini, yang si tidak sama dengan no-nya ya. Kalau yang lain kita bisa jawab, teman-teman. Oke, coba kalian lihat dulu saja ini kenapa false. Ekspresi satu salah karena yang ini ya. Oke, yang ini salah. Ekspresi dua salah, yang ini. Oke, ekspresi satu benar. Nah, ini salah ya. Tapi ini benar karena dia menggunakan or di sini. Terus ekspresi dua salah, yang ini dua tidak sama dengan 20. Nah, ini ya, ini true nih, teman-teman. Nah, kalau yang ini true, ekspresi dua benar, dia menggunakan or, dan ini true karena salah satu harus benar. Oke, ini uh, kakak, iya benar nih, salah satu harus benar. Jadi kan kita nggak tahu value dari si INS ini, guys. Bisa saja tidak sama dengan dan bisa saja sama dengan. Yang pasti ada salah satu mereka benar, teman. Karena ya yang jelas cuma sama dengan dan tidak sama dengan doang kan. Berarti otomatis dari situ kita tahu kalau dari salah satu mereka udah benar seperti itu. Oke, mantap. Kalian sudah paham kakak lihat guys. Nah, tadi kan kakak bilang if else ya. Berarti kita di situ menggunakan operator bersyarat. Ada yang bisa bantu kakak nggak? Apa itu yang dimaksud dengan operator bersyarat, teman-teman? Operator bersyarat. Dan jenis operator kondisional apa yang Anda ketahui? Fikri, Depo, Zaki, Satria, Acep, Jalila, Ando, Wilan. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu operator bersyarat? Gak apa-apa teman-teman, santai aja. Operator bersyarat dan eh, jenis operator kondisional apa yang mungkin kalian sudah ketahui guys? Ayo, ada yang masih ingat? Sebentar ya teman-teman. Sambil nunggu kalian jawab. Oke, coba kita cek dulu apa itu yang dimaksud operator bersyarat. Jadi operator bersyarat itu guys, perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi suatu tindakan tergantung pada nilai ekspresi logikanya. Nah ini ya, jadi intinya ada syaratnya nih. Nah kalau ini benar berarti ini dijalankan. Nah, kalau ini benar ini dijalankan. Kalau ini salah berarti yang dijalankan yang ini teman-teman. Else-nya. Oke, if else. Ada nanti elif juga ya teman-teman, elifs. Jadi ada beberapa kondisi. Nah, itu menggunakan elif teman-teman, gabungan dari else, if seperti itu. Nah, ini kakak rasa gampang ya, soalnya kemarin juga kita sudah pelajari. Atau mau kakak buatkan, ini ada elif teman-teman. Ini ada elif, mungkin contohnya kakak coba buat dulu ya. Kemarin kita sudah pelajari juga nih guys. Nah, yang ini. Seperti yang kakak bilang tadi saat kita menggunakan kode promo musim panas itu guys. Nah, ini. Coba kalian perhatikan nih. Jadi teman-teman, oke. Mana nih, Pak? Nah, kita kan menerima inputan musim panasnya. Kita menerima inputan dari si usernya teman-teman. Jadi kalau kita masukkan musim panas di sini, kalau kita enter, nah kode promo diaktifkan. Karena ini kondisinya benar ya. Promo sama dengan musim panas. Kalau semisal tidak, berarti di sini tes error. Oke, misal kita tambahkan Kak, contohkan penggunaan elif. Misal ini eh, promo sama dengan eh, musim musim dingin misal. Oke teman-teman, kalau kita membuat kondisi harus ada titik duanya seperti ini. Baru kita print misal di sini. Oke, apa ya? Eh, kode musim dingin aktif. Nah, kalau ini kode promo musim panas. Oke, kalau ini kita jalankan, misal nanti kita masukkan musim dingin, dingin, aduh, diningi apa lagi nih?
Jalankan lagi. Musim dingin. Nah, ini kode musim dingin aktif, teman-teman. Nah, ini menggunakan elif ya. Kakak tambahkan lagi elif satu lagi di bawah. Elif. Misal promo sama dengan musim salju, misal. Oke, kita buat lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Empat spasi ya dari belakang ini, teman-teman. Kalau kakak bilang nanti ke kalian, tolong disejajarkan. Jadi untuk menyejajarkannya, misal if itu dia empat spasi aja teman-teman. Satu, dua, tiga, empat dari empat spasi dari awalnya ya di sini. Oke, kode musim salju aktif. Nah ini teman-teman. Jadi kan ini ada beberapa kondisi. Kalau kita masukkan musim salju, kode musim salju diaktifkan. Kalau selain yang tiga ini kita tes berarti dia bakal error teman-teman. Ke else yang paling bawah sini guys. Nah itu untuk penggunaan if, elif sama else ya. Oke, EZ ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebentar, sebentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk penggunaan if dan elif. Nah, itu gampang ya guys. EZ buat Fikri, Depo, Zaki, Zatria, Acep, Nurjalila, Ando, sama Wilan. Nah, ini contohnya tadi penggunaan if dan elif. Oke, jadi di sini kita akan belajar untuk topik hari ini teman-teman, yaitu penggunaan looping. Nah, pertama tadi kata kakak looping itu ada dua. Teman-teman, suara kakak terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Oke, mantap. Thank you Nur Jalila. Jadi teman-teman, di sini kita akan belajar yang namanya tentang looping. Jadi looping itu ada dua guys. Sebenarnya looping itu ada dua, cuman hari ini kita akan cuma belajar tentang looping while doang. Nah, ada satu lagi looping for. Apa sih Kak yang jadi pembeda dari looping while sama looping for ini? Jadi teman-teman ini disimak baik-baik ya. Jadi kalau yang kakak lihat ya, perbedaan dari looping while dan looping for. Kalau while ini kita tidak tahu berapa kali perulangannya akan dijalankan, tapi kita tahu kapan dia harus berhenti, teman-teman. Oke, nah itu simpelnya ya. Atau mungkin nanti nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu berapa kali si while ini, si looping ini akan dijalankan. Contohnya seperti apa? Misal kakak suruh si Depo pergi keliling lapangan. Nah, keliling lapangan itu selama 10 menit. Oke. Depo kakak suruh pergi keliling lapangan selama 10 menit. Kita kan nggak tahu berapa kali si Depo bisa mengelilingi lapangan itu. eh, Berapa kali dia mengelilingi lapangan selama 10 menit. Kita kan nggak tahu untuk jumlahnya ya. Cuman kita tahu kapan dia berhenti. Saat 10 menit ini habis. Nah, itu untuk looping while, teman-teman. Kalau looping for, kita tahu berapa kali perulangan itu akan dijalankan. Contohnya, kakak suruh si Fikri keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, tahu kan perbedaannya? 10 menit dan 10 kali. Oke, kalau 10 kali ini udah jelas tuh. Si Fikri akan mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali, teman-teman. Kalau yang si Depo tadi, kita nggak tahu berapa kali dia bakal keliling lapangan. Yang pasti setelah 10 menit ini habis, dia bakal berhenti. Oke, paham perbedaannya guys? Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk looping while dan looping for. Secara ini ya, mungkin singkatnya ya. Oke, kita akan belajar tentang looping while terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana kita memprogram pengulangan tindakan? Jadi, kita tahu cara memprogram suatu kondisi, pernyataan yang bisa benar atau salah. Sekarang, kita akan belajar tentang konstruksi yang berulang selama kondisi yang sesuai tetap benar. Oke, tetap itu ya teman-teman. Kalau misal benar, berarti kita akan jalankan terus. Oke, ini tadi, ini untuk looping ya teman-teman. Ini untuk looping ya. Oke.
Coba kalian lihat di sini. Ini kan kode yang dimasukkan bukan musim panas. Benar. Misal si Nur Jalila tadi kata kakak, dia memasukkan kodenya bukan musim panas tuh. Berarti kan kondisinya benar ya. Karena dia misal memasukkan musim dingin misal. Musim dingin. Nah, ini kan bukan musim panas ya. Tidak sama dengan musim panas ya. Maka kondisinya benar. Nah, maka error. Lalu kita entry kode lagi. Masukkan kode lagi, baru cek lagi di atas. Nah, kalau masih salah, masukkan kode lagi, lalu cek lagi di atas. Seperti itu teman-teman. Untuk si looping while ya. Selama ini uh, bukan musim panas, dia bakal diulang terus. Kita kan nggak tahu berapa kali perulangan. Yang pasti selama ini bukan musim panas, kita akan ngulang terus. Itu tadi yang kakak bilang. Selama misal 10 menit, dia bakal ngulang terus. Oke, seperti itu guys kira-kira. Contoh dari si perulangan looping while. Jadi looping itu apa? Tadi si Satria juga udah bilang di awal kalau itu perulangan. Oke, looping itu perintah yang mengeksekusi tindakan yang diberikan selama ekspresi logika tertentu atau kondisi tetap benar, teman-teman. Oke, contohnya seperti apa? Misal, ini dicek tuh, apakah ekspresi logisnya benar? Ya, misal benar, ya udah tindakan A lalu diulangi lagi. Nah, kalau masih benar, A diulangi lagi. Kalau masih benar, A diulangi lagi. Sama seperti yang kakak bilang tadi, si Depo akan lari selama 10 menit. Benar nggak masih di bawah 10 menit? Nah, kalau masih benar, ya udah diulangi lagi. Nah, kondisi tidak benarnya itu saat menitnya itu udah di atas 10 ya. Lebih besar dari 10 menitnya. Jadi dia bakal berhenti. Nah, kalau masih di bawah 10 sampai sama dengan 10, berarti ini akan dijalankan terus. Itu akan menggunakan looping terus. Dia bakal keliling-keliling terus, teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira untuk si looping while ya, guys. Oke, contoh tugasnya, teman-teman. Mari kita pergi ke tugas. Pertama, susun algoritma untuk memeriksa apakah nomor kartu yang diberikan adalah nomor pemenang. Oke, berarti kita ada tugas untuk ngecek nih nomor kartunya berapa. Jika angkanya 45626, maka cetak Anda menang. Dan jika tidak, cetak semoga beruntung lain kali dan minta memasukkan kembali ya. Oke, kira-kira untuk ini flowchartnya seperti itu. Ya, ini sama kayak undian ya. Kalau kalian pernah ikut undian. Jadi semisal si siapa ya? Si Ando misal atau si Acep memasukkan nomor nih di sini teman-teman. Misal yang mereka masukkan itu 2, 3, 4, 5. Ini kan memenuhi yang ini ya, nomornya bukan 456 ya. Ini berarti kondisinya benar nih. Nah, lebih beruntung lain kali, lalu entry kode lagi, dicek lagi, sampai ini benar. Kalau nomornya bukan ini tidak, berarti mereka masukkan ini sudah benar, lalu nanti kita akan menang, teman-teman. Oke, kita lihat langsung ke kodenya. Oke, ini untuk kodenya, teman-teman. Sebentar ya. Oke, ini kalian perhatikan guys, biar nanti kalian bisa mengerjakan. Misalkan di sini kakak jalankan nih. Kita disuruh masukkan nama kartu. Oke, ini juga kalian harus perhatikan yang pakai integer yang kayak gimana, yang tidak pakai integer itu yang kayak gimana. Ya kan di sini dia buat while teman-teman. While card numbernya itu tidak sama dengan 45626. Oke. Jadi kalau kita masukkan selain angka yang ini, dia bakal looping yang ini. Oke, tes ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia bakal terus nih. Nah, meminta terus teman-teman. Nah, oke. Kita kan nggak tahu berapa kali loopingnya teman-teman. Intinya kita tahu kapan berhenti saat kita sudah benar. Nah, seperti yang kakak bilang tadi. Jadi, oke. Ya, misal kita masukkan yang benar. 4, 5, 6, 2, 6. Nah, Anda menang seperti itu. Oke, kita kan nggak tahu teman-teman berapa kali dia bakal looping. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru ke looping ke-8 kita bisa benar seperti itu teman-teman. Bisa saja nanti tiba-tiba kebetulan siapa ya? Si Ando jago nebak ini nomor kartu, dia langsung benar teman-teman.
45, 626. Ini langsung menang. Ini loopingnya cuma sekali doang, guys. Makanya kakak bilang looping while itu kita tidak tahu berapa kali perulangannya, cuman yang pasti kita tahu kapan dia berhenti, teman-teman. Ya itu kalau kondisi yang saat ini berhentinya saat card numbernya itu sama dengan 45626. Seperti itu, guys, untuk si while-nya. Paham nggak kira-kira, guys? Tolong dikonfirmasi dong. Atau mungkin kalian reaction saja. Teman-teman, paham? Nurjalila, Fikri, Depo, Saki Satria, Acep, Ando, Wilan, Saki Hoirul. Aman, teman-teman? Oke, nice. Nice, jempol ya. Oke, sekarang ini teman-teman. Ini juga mungkin kalian agak kesusahan di bagian yang ini. Misal di sini ada while, berarti ah, di sini tuh print ini else ya teman-teman. Misal contohnya if, berarti di bawahnya else seperti ini teman-teman. Ada pasangannya. Kalau semisal ada lagi di sini if di sarangnya, berarti else-nya di sini teman-teman. Nah, ini kan berpasangan-pasangan. Sama halnya dengan si while ini guys. Ada pasangannya di bawah. Nah ini. Jangan sampai lupa tuh. Jangan misal kalian buat seperti ini. Ini bakal error teman. Seperti yang udah kemarin ya kakak lihat. Ada kadang yang buat eh, Elsa di mana-mana gitu. Ya seperti itu teman-teman. Harus disediakan. Ada level-level ya nanti. Nggak sembarangan. Ini harusnya kalau ini. Nah error kan bad input kan teman-teman. Karena posisinya nggak pas. Kalau di sini baru jalan dia. Itu juga harus kita pelajari teman-teman. Kita perhatikan. Oke, itu sudah. Nah, tadi kita sudah masukkan. Nah, ekspresi loopingnya yang mana? Ya, yang ini, guys. Nah, yang ini ya. Yang ini. Oke, dia bakal melooping terus. Selanjutnya, contoh, buat program yang meminta umpan balik dari pelanggan. Setelah dijalankan program harus meminta masukan sampai pengguna memasukkan off. Nah, untuk setiap umpan balik, program mencetak terima kasih atas umpan baliknya. Oke, berarti ini kondisinya saat orang sudah mengetik off. Berarti saat umpan baliknya itu atau feedbacknya sama dengan off berarti ya. Untuk si kodenya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Nah di sini nih. Oke tidak sama dengan berarti katanya buat program yang meminta umpan balik. Wow, sebentar guys. Saya ya. Sebentar. Oke kakak lanjutkan. Tadi di sini katanya buatlah program yang meminta umpan balik dari pelanggan. Berarti feedback di sini ya. Dia mengisi feedback atau dia membuat variabel feedback ini bebas. Silahkan masukkan. Nah, ini kenapa dia nggak pakai integer? Karena dia pengen memasukkan suatu string ya teman-teman. Oke, harus meminta masukkan sampai pengguna memasukkan off. Oke, untuk setiap umpan balik, program mencetak terima kasih atas umpan balik. Oke, jadi teman-teman kondisinya di sini, kalau kita pengen menyelesaikan si loopingnya, kita harus mengetik off. Oke, kalau kita pengen menyelesaikan loopingnya, kita harus mengetik off. Sebentar guys. Siap-siap teman-teman, habis ini kita akan mengerjakan tugasnya ya. Setelah kakak jelaskan yang ini, kita akan mengerjakan tugas. Oke, ini maksudnya seperti apa? Kalau tadi itu kondisi angka yang harus benar. Kalau ini, seperti ini teman-teman. Oke, misal ini kita buat dulu Om. Nah ini, kita jalankan tes. Nah ini, terima kasih telah tanggapan Anda. Lanjut misal. Nah, selama kita tidak sama dengan off, itu akan di looping terus. Kalau kita ketik off, nah ini bakal berhenti teman-teman. Kalau kita off, itu bakal berhenti ya. Oke, atau kita buat, Kak, kalau off, buatkan kata-kata dong. Misal, selamat datang ke Aprin nih. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, kalau kita off berarti itu bakal berhenti.
Misal tes. Ini masih di looping, lanjut, masih kalau kita off, sampai jumpa lagi, programnya berhenti. Seperti itu teman-teman. Untuk loopingnya, kan di sini kelihatan kita tidak tahu loopingnya berapa kali, tapi kita tahu kapan harus berhenti, yaitu feedbacknya tidak sama dengan feedbacknya itu berarti artinya sama dengan off, teman-teman. Selama tidak sama dengan berarti kita looping terus, guys. Seperti itu. Ya, ini mungkin contoh-contoh lain. Nah, aman teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini, guys? Kakak sudah menjelaskan 50 menit. Ada yang mau ditanya dulu? Karena setelah ini, teman-teman, kita akan mengerjakan tugas, lalu kita akan belajar tentang counter ya. Kita akan mengerjakan tugas selama mungkin 25 menit, teman. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kalian buka platformnya, kita kerjakan yang longevity ini dari nomor satu, teman-teman. Di sini sampai 20 menit lah kira-kira, atau 25. Ya, Kak, stop share, lalu kalian yang share screen, guys. Oke, Muhammad Fikri, mantap. Ayo di-share screen, teman-teman. Dikerjakan dulu ya, kakak baru menerima pertanyaan di jam 11.15. Cuman sebentar, teman. Kakak bantu jawab yang nomor satu kalian, tolong diperhatikan. Yang nomor satunya saja dulu, kakak bantu jawab. Oke, teman-teman, untuk yang nomor satu, itu yang tidak dicentang. Pertama, ketika eksekusi program mencapai looping while, badan perulangan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian kondisinya diperiksa. Itu yang tidak ditentang ya. Terus satu lagi, semua perintah operasi, semua perintah dan operasi dalam looping while ditulis tanpa lekukan di bawah satu sama lain. Nah itu. Ah ya, benar si Ando. Mantap Ando, dilanjut guys. Selebihnya kakak serahkan ke kalian dulu. Apakah ada pertanyaan? Kak, login sama password saya apa Kak? Soalnya, oke, sebentar Depo. Depo. Deposio. Kakak kirim ke kamu aja ya Depo ya. Ini Depo. Atas itu username, bawah password ya. Dicoba dulu. Kabarin kalau nggak bisa ya Depo ya. Nomor satu ini si Acep. Ini yang salah Oh, sama. nggak bisa, Kak. Oke, nggak Nggak bisa bisa masuk. Depo. Iya, nggak bisa, Kak. Oke, sebentar kakak. Coba kamu share screen Depo. Ntar, Kak. Oke. Isi. Jadi centang ya Acep kalau sudah. Sebentar kakak tes di sini dulu Depo. Depo. Mana tadi? Di atau kamu tutup dulu ininya, search engine-nya atau Google-nya kamu Oh, tutup udah, dulu. udah, udah. Udah, Oke, aman? Sudah? udah, Kak. Oke, Udah, udah, nice. udah. Oke, mantap Depo. Lanjutkan.
Hidup Soekarno bilang bagaimana? Singkat saja. Bilang ada dalam kanan dengan kapal. Sama-sama masih bisa. Halo Wilan, kayaknya suaranya bocor Wilan. Iya, soalnya masih di kapal. Oh, oke, pantas kamu diam terus dari tadi. Ya, nggak apa-apa, Wilan. Iya, Ya, Kak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, coba dilanjut dulu saja. Teman-teman, yang nomor 4 diperhatikan perintah tugasnya ya. Diperhatikan perintah tugasnya. Sama posisi levelnya yang kakak bilang tadi. Tuh, itu sih. Iki ya. Ini teh baru ngomong kayak Nah, ini si Zaki Satria. Coba kamu tarik ke belakang dulu semua. Nah, itu. Enggak, yang ini, yang print sama time-nya. Print sama time ditarik dulu. Oke. Yang time juga. Coba spasi 4 kali. Satu, dua. Oke, yang print juga. Oke. Nah, itu pas ya. Kalau dilihat dari teorinya ya. Nah, itu masih bad input N kan? Itu pakai dan. Nah, terus teman-teman, untuk kondisinya yang nomor satu itu ini ya, yang time-nya itu lebih besar sama dengan N time lebih kecil 24. Seperti itu guys. Oke. While time lebih besar sama dengan 10 dan time lebih kecil 24. Jangan lupa sama dengannya. Lebih besar sama dengan. Berarti dari 10 sampai 23 guys. Yang nomor 4. Ya, jangan lupa titik duanya juga. Lebih besar sama dengan 10 apa? Zaki Satria. Oke, semangat teman-teman yang lain.
Itu lebih kecil sama dengan. Nah, ya. N. Ini siapa nih? Alparizi, Fikri. Itu kakak bilang tadi, dibuat titik duanya. Nah, itu kalau kalian masih kebingungan levelnya itu seperti apa, tarik dulu semua ke belakang di bawah while ya, baru spasi 4 kali. Nah, baru spasi 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Yang time-nya juga. Oke. Nah, itu masih belum. Kakak bilang while-nya itu while time lebih besar sama dengan 10 dan time lebih kecil 24. Lebih besar sama dengan seperti apa? Nah, itu ya teman-teman yang lainnya ya. Lebih besar sama dengan 10. While kayak ini siapa nih? Si Acep. Acep dibuat di atas integer inputnya ya teman-teman. Nah, itu kan kita meminta waktu ya, atau meminta angka. Berarti kita harus yang di variabel time yang paling atas itu harus dibuat int gitu. Seperti yang ada di baris 4 ya teman-teman. Coba ini kakak bantu si Ando dulu. Ando. Ando, ini yang benar nih. Ini sudah benar. Nah, dia menggunakan int berarti disamakan jadi yang di atas ini. Iya. Yang atas itu disamakan kayak yang nomor 4. Nah, iya. Karena kita meminta angka ya, bilangan bulan. Terus setelah itu Kak, Setelah itu, tutup kurungnya dulu dibuat. oh udah, Itu kan buka kurung. Tutup kurungnya dulu. oh iya, Nah, terus kakak bilang tadi kalau kita mau menutup while itu di sini dibuat titik dua. Ah, spasi dulu Kak. nggak usah spasi, nggak apa-apa. Sudah. N-nya apa itu N? Iya. Terus ini time-nya lebih besar sama dengan. Tambahkan di sini sama dengan. Baik Kak. Nah, itu dia. Nah, sama dengan pakai spasi ya. Itu jangan pakai spasi. Lebih besar sama dengan ini pakai spasi nih kamu buat. Oh iya, Iya. Oke. Sama dengan baru spasi. Jangan di situ. Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. lebih besar sama dengan, Di sini kan, habis lebih besarnya ini sebelum angka 10 itu dibuat sama oh dengan. Iya. Ah, iya. Spasi 10. Pakai spasi. oh Biar sama dengan itu 10-nya Kak. 10-nya lebih besar sama dengan spasi 10. Itu dia. Biar rapi aja. Biar rapi. Nah, itu kayaknya udah bisa dijalankan. Pak, ini Coba. gimana, Pak? Sebentar, Kak Fikri. Oh bad input Kak. Sebentar. Ando dulu kalau gitu. Bed input N ya. Kan itu masih menggunakan dan. Kita, Oh and pakai bahasa Inggris ya. iya, N aja. Oke. Nomor 4 si Fikri. Itu lebih besar sama dengan. Terus kok lebih kecil sama dengan. Lebih kecil saja buat. Lebih kecil saja. Lebih kecil 24 aja. Jangan, nggak usah pakai sama dengan. Sama dengan yang dihapus. Oh Iya, lebih kecil. Oke. Coba dijalankan. Hmm, dicek dulu. Ada istilah tak kak saya kak? Sebentar. Si depo. Nah, itu time-nya karena maju itu time-nya. Iya, dimundurin time-nya, dimentokin ke belakang. Oke, terus coba ini tips dari kakak tadi, mundurin dulu time yang ini sama print yang ini. Oke, mundurin dulu mentok ke belakang depo. Ke belakang itu jangan dimajukan, ke belakang. Ah, mentok ya. Oke, itu printnya belum mentok tuh. Oke, karena mereka di dalam while berarti kamu harus spasi 4 kali. Coba. Jaraknya seperti itu, spasi 4 kali. Coba, satu, spasi dulu. Yang ya, yang print, yang print.
yang printnya 1, coba spasi 1, 2, spasi lagi 3, 4, sekali lagi. Nah, time-nya juga sama. 4 aja, 4 aja. 1, 2, 3, 4. Nah, mundurin satu printnya. 4, jangan 5. Itu sepertinya 5 yang kamu buat ya. Bisa. Print. Diulang lagi deh, Po. Itu karena nggak pas itu kamu buat ini ya. Ah, itu. Ah, oke, printnya dimundurkan satu kali. Oke. Sekali lagi, sekali lagi. Nah, itu udah. Itu karena kamu berjarak gitu. Coba dijalankan. Itu titiknya di sini lupa. Di sini kamu lupa titik duanya. Oke, Oh iya. terus ini lebih kecil saja, jangan lebih besar sama dengan. Kata kakak, time yang pertama itu lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil 24. Ini kan masih salah nih, lebih kecil 10 ini. Lebih kecil sama dengan 10 kan. Lebih besar sama dengan 10. Ah, 24-nya itu lebih kecil saja 24-nya. Jangan pakai sama dengan. Lebih kecil saja. Itu dimatikan dulu, iya benar. Lebih kecil saja. Nah, pakai spasi biar rapi. Kak, Kak, Ya, coba dijalankan. Masukkan angka-angkanya berapa. Lihat di perintah tugasnya dulu. Buka perintah tugasnya, lalu enter. Sampai kamu masukkan yang salah. Lihat perintah tugasnya dulu. Centang baru A. Itu udah kan? Oke, dilanjutkan teman-teman. Ini 11. mana ya nomor 5 Kak? Oke, nomor 5. Ah, dilihat dulu. Nomor Ini while 5. input udah benar lah ya, Kak? Oke, sebentar. Nomor 5 depo. Depo. Ando. While input. Wow, lumayan ini ya. Nomor 5 itu, oke, udah benar kamu while inputnya tidak sama dengan live, itu sudah benar. Terus di bawah kalau while input, printnya, print kode promo ini tidak valid, seperti itu. Kalau di dalam while, kata kakak di 4 kali spasi, teman-teman. 4 kali spasi. Atau sekali tab boleh. Sekali tab itu ukurannya 4 kali spasi. Apa yang akan di print kalau tidak sama dengan live? Kode promo tidak valid Kak. Nah, iya buat di situ. Hmm. Mantap, Ando. Langsung sama dengan aja ya. Eh, Maksudnya udah pas seperti itu. Tinggal dibuat Ini print aja di situ print. sama dengan itu ya. Nggak usah pakai sama dengan pakai print aja. Print kode promo ini tidak valid seperti itu aja langsung. Seperti apa? Print sama print langsung kode promo ini ya. Ya kode promo ini tidak valid. Dibaca dulu apa isinya, teman-teman. Apa Ando? Kode promo atau kode promo ini tidak valid. Oke. Buat titik ya itu loh, coba dilihat. Itu tanda petiknya nggak kamu hapus satu itu. Yang mana Kak? Yang di ujungnya. Itu kan nggak ada tanda petik tuh. Oh pakai tanda petik Kak. Iya kan kita ini. Jadi kan masih ada kondisi ketika itu sama dengan live. Berarti harus dibuat kode promo diterima lagi di bawahnya itu. Di bawah while ya. Sejajar dengan while ya. Berarti pakai while input lagi ya. Enggak lagi dong. Tinggal tambah print saja di bawah while. Sejajar Oh. dengan while. Jangan di situ. Oke, teman-teman. Tolong kalian stop share dulu semua biar kakak ajarin dulu. Sepertinya masih ada kebingungan di kalian. Stop share dulu guys semua. Stop dulu mengerjakan ya. Sekalian kakak jelaskan tentang counter nanti. Depo, kamu stop dulu ya. Teman-temanku,
Gini ya, coba kalian lihat dulu. Sebentar kakak share screen. Jadi kan tadi kakak sudah jelaskan. Ini ada jawabannya nih semua. Jadi teman-teman, misal nomor 5 ini. Nomor 5 ini sebenarnya gampang ya. Oke, di sini sudah ada dia bulat. Program harus meminta input promo hingga kode promo itu live dimasukkan. Jika kode promo yang dimasukkan salah, program akan mencetak kode promo ini tidak valid dan meminta masukan lagi. Oke, kan ini sudah ada nih. Uh, Input masukkan kode promo Anda. Berarti pas di sini saat 1, 2, 3, 4 atau kita tap. Nah, berarti kalau tidak sama dengan live kita print apa? Kode promo ini tidak valid. Oke. Kode promo ini tidak valid. Tidak valid ya. Oke. Terus kalau semisal valid berarti di sini teman-teman kita buat print. Nah, kode promo diterima. Seperti itu aja guys. Buat kode promo diterima. Udah sudah selesai teman-teman. Oke, jadi tidak perlu banyak tindakan ya di sini. Tinggal dilihat saja misal. Nah, masukkan kode promonya live, ya udah langsung. Kalau semisal tidak live tes, dia bakal meminta lagi. Dan seterusnya sampai kita ketik live. Seperti itu ya, karena di sini kita sudah menyatukan while input ini teman-teman. Oke, sekarang kalian kerjakan dulu, nggak usah share screen. Yang nomor 5 ini saja kalian kelarin dulu, baru kakak jelasin lagi. Kakak tunggu 11, 2, 3 teman-teman. Kelarin dulu yang nomor 5-nya. Oke, kelarin dulu yang nomor 5-nya. Oke, udah teman-teman? Oke, kalau sudah tolong perhatikan ke kakak lagi. Sini kakak akan menjelaskan sedikit materi lagi teman-teman. Setelah itu nanti kalian melanjutkan pekerjaannya ya. Jadi ini yang sedang kita kerjakan sekarang. Tolong diperhatikan ya guys. Jadi seperti yang kakak bilang di awal tadi, ada yang namanya looping dengan counter guys. Nah, counter itu apa dan kegunaannya untuk apa di looping ini coba kita cek ya. Jadi Nah, CEO Longvity tadi telah meminta kita untuk memprogram counter untuk upaya masuk. Jadi situs akan mengabaikan jumlah entry yang tidak normal. Jadi jika tidak, penipu akan dapat meretas basis kode promo. Oke, sini teman-teman. Buat program meminta kode promo dan menghitung jumlah upaya masuk. Berarti setelah masukkan kode yang benar, tahun baru program menampilkan kode diterima saat mencoba dan menyelesaikan eksekusinya. Berarti teman-teman dia akan menghitung berapa kali. Intinya si counter ini akan menyimpan berapa kali kamu coba untuk masuk atau dia bakal menghitung berapa kali perulangan yang kalian lakukan teman-teman. Nah, misal seperti ini nih kodenya langsung. Bentar ya. Kakak langsung saja ke contohnya. Misal ini kita jalankan guys, tolong diperhatikan ya. Nah ini kita jalankan. Masukkan kode promo. Misal tes 1, 2, terus kita masukkan yang benar tahun baru. Oke, kode diterima pada upaya keempat. Dia bakal menghitung, teman-teman. Itu caranya seperti apa, Kak? Jadi diperhatikan guys di sini. Counternya itu di ini, teman-teman. Ini yang dinamakan counter. Oke. Counter ini untuk menghitung. Jadi isi pertamanya itu 1, guys. Oke, isi pertamanya 1. Lalu setelah ini 1 kan. Di sini upaya akan di plus sama dengan 1, berarti upayanya akan ditambah 1 ketika while ini dijalankan. Ketika tidak sama dengan tahun baru. Oke, misal si Ando memasukkan selain tahun baru, berarti
akan ditambah satu, lalu masih dimasukkan lagi, looping lagi, ditambah satu, baru ditambah satu. Semisal kode promonya sudah benar, ini akan dijalankan. Kode yang diterima itu berapa kali, jumlah dari semua ini teman-teman. Contohnya di sini. Di sini kan dia buat kode diterima pada upaya keempat. Jadi di sini coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau semisal di sini 0, di sini kita buat 0, berarti nanti misal kita coba 4 kali ya. Tes 1, 2, tahun baru. Harusnya jawabannya itu 3. Nah, kode diterima pada upaya 3. Berarti kan karena ini awalnya 0, teman-teman. 0 baru oke 1, 2, 3. Nah, 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, makanya ini sama dengan jumlahnya 3, teman-teman. Bisa juga nanti, Kak, kalau tambah-tambah 2 gimana? Bisa juga, teman-teman. 2 di sini langsung. Misalnya ini kita buat 1. Kita tes saja. Tes 2, 3. Nah, baru tahun baru. Nah, ini berarti 7. Kenapa? Karena kita sudah punya 1 duluan nih, teman-teman. Kita punya 1. Terus tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti kan 1 ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti hasilnya sama dengan 7. Berarti kode diterima pada upaya ke-7, guys. Nah, karena kita mau loopingnya itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti 3 dikali 2 ya, karena di sini setiap upaya itu atau setiap looping itu ditambah 2 ke counternya. Nah, jadi kita tahu berapa kali perulangan yang dilakukan, teman-teman. Seperti itu. Paham? Fikri, Ando, Depo, Acep, Satria, Nurjalila, Zaki, sama Tahu, Wilan? Bro. Oke, nice. Kalau paham, teman-teman, eh di dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Kakak stop share lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Pak, ini kenapa Kak? Nggak bisa diam, Kak? Yang mana? Alfarisi. Nomor berapa nih? Sebentar. Bentar ya. Belum kelihatan ini mau. Share screen. Bang. Kenapa maksudnya? Oke, mana tuh? Si Pikri. Di share screen lagi. Udah kelihatan barusan. Dicentang dulu Pikri. Oke. Diikutin live. Dicek. Belum. Belum. Yes, dicoba-coba dulu. Dicoba-coba dulu. Nomor 5. Kode promo ini tidak valid. Apa yang salah? Sebentar. Nomor 5 ya tadi. Oh, pakai titik. Valid dan diterimanya itu pakai titik di belakang. Nah, setelah valid dan setelah diterima itu pakai titik. Nah, pakai titik ya guys. Dimatikan dulu apa? Ando, iya. Pakai titik ya teman-teman. Itu kok masih menerima inputan apa? Zaki Satria? Itu udah pas itu. Itunya print. Iya salah kamu kayaknya. Nah, nggak usah lagi dibuat itunya. Tadi sudah benar yang kamu buat di awal. Zaki coba di Ctrl Z dulu. Nah ya, Ctrl Z lagi. Itu dihapus while input. Lalu yang di dalam while itu print aja, nggak usah di input promo input lagi. Itu tinggal print. Lalu Kalian hapus ulang gini ya kak? apa? Ngulang deh kak. Oke, kok ngulang? Maksudnya live dulu. Coba ini. Ini printnya ditarik dulu ke belakang, jangan pakai spasi seperti itu. Ini kak. Enggak, bukan itu maksudnya. Yang dalam kurung ya. Udah kurang ini.
Iya itu kan nggak pakai spasi ya. Dimatikan dulu. Sebentar teman-teman. Kakak cek. Mengulang gimana nih maksud kalian? Sebentar ya. Oke, udah benar kok teman-teman yang kakak kasih tadi. Oke, dijalankan. Coba langsung live aja. Dicentang lalu ketik live. Ulang lagi dia, Kak. Ulang lagi. While input tidak sama dengan live. Nggak Print. bisa, Kak. Oke, sebentar satu-satu ya guys. Maksudnya ulang lagi nih kayak gimana? Tidak. Oh, itu. Ya, sebentar. Tidak sama dengan. Sebentar kok. Sebentar. Kayaknya ada while input masukkan kode promo tidak sama dengan live. Kode promo print. Oke. Kode promo diterima. Oke, sudah benar harusnya. Coba itu palit sama diterimanya jangan titik dua seperti itu. Titik satu aja. Titik biasa. Live. Coba kamu jalankan lagi, Andu. Baik, Kak. Oke. Langsung live aja boleh. Apa teman-teman? Siapa tadi yang manggil kakak ya? Si Depo. Nah, ini Depo. Ini Sama while-nya juga. nggak usah dibuat lagi yang ini. Ini dihapus aja nih. Yang baris ketiga. Dihapus aja semua. Inputannya juga dihapus. Tadi Sama kan juga, kakak Pak. sudah tunjukin, teman-teman. Oke, sebentar ya, Pak. Ando. Nah, dihapus spasinya juga. Dihapus spasinya ke atas. Satu lagi. Nah, print yang paling bawah itu disejajarin dengan while-nya. Print yang paling bawah disejajarin dengan while-nya, Depo. Nah, lalu setelah tidak valid dan setelah diterima itu buat tanda titik dulu. Titik. Oke, sebentar ya, Ando. Seperti itu Ya. kamu sudah benar, cuman error di punyamu sebenarnya. Sebentar. Kakak ini dulu. Sebentar lah ya. Kakak perbaiki dulu punyamu. Wah, waktu kita sisa 8 menit lagi, guys. Kak, ini kenapa, Kak? Sebentar ya, Pikri gantian ya. Hmm. Sebentar, teman-teman. Teman-teman, kalian kalau mengerjakan itu tolong diperhatikan, guys. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Mending yang selesai itu sedikit, tapi kalian yang mengerjakan daripada nanti tidak paham sama sekali, guys. Oke, coba di refresh Ando, itu harusnya sudah benar. Iya. Apa ya? Oke, di Ini. refresh, di refresh. Refresh, di refresh. Ya, di refresh. Si Pikri tadi yang mana? Oh, nomor 6. Diperhatikan dulu ya, Pikri, dikerjakan dulu nomor 6-nya. Nomor 6 itu sama halnya dengan yang nomor 5. Bedanya gini, teman-teman. Untuk yang nomor 6 buat dulu variabel promo yang meminta atau yang memasukkan input, masukkan kode promo Anda seperti tadi kalau kalian Sama juga, Kak. perhatikan. Hah? Sama juga ini. Iya kan sudah selesai nomor 5-nya tadi yang error kan punyamu? Iya. Udah aman kan? Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 itu teman-teman sudah benar yang promonya. Tinggal kalian buatkan while promo tidak sama dengan health dan promo tidak sama dengan live. Tinggal itu doang yang perlu kalian tambahkan di baris keduanya. Itu aja teman-teman. Tolong dikerjakan dulu.
ini sudah si Pikri paham deh nih sama. Oke, diperhatikan teman-teman, dilihat contoh-contohnya. Nomor 6 itu tinggal kita buat while ya. Oke, gini teman-teman. Nomor 6 ini kakak kasih aja ke kalian sebagai ini bahan belajar nanti buat nomor 7 dan 8 dan nomor-nomor lain teman-teman. Ini perhatikan kakak kirim di room chatnya. Oke, sebentar. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk nomor 6. Oke. Nah, ini guys, kakak kirimkan. Nomor 6-nya di room chat ya, guys. Last nih, teman-teman. Kalian kerjakan itu dulu baru stop share. Karena waktu kita juga sudah habis ya. Aman nomor 6-nya, guys. Ada kendala nomor 6. Oke, Zaki Satria mantap. Udah nomor 7. Nomor 6-nya dikerjakan dulu, teman. Di copy. Dicentang coba Jalila. Oke, teman-teman, untuk pengerjaan nomor 7 dan 8 dan nomor-nomor lain. Di ini ya, seperti yang nomor 6. Oke, guys. Mungkin sorry kakak mengganggu kalian mengerjakan. Bisa di stop share dulu semua teman-teman. Bisa di stop share dulu mungkin. Oke, Ando, Depo. Oke, perhatikan ke kakak lagi dulu ya guys. Eh, jadi hari ini kita sudah belajar tentang looping while. Ini masih gampang ya teman-teman. Eh, sebenarnya kalian tuh bisa guys. Cuman kalian kurang teliti aja nih kakak lihat dari tadi. Kurang teliti dan kurang membaca soalnya. Jadi nanti kalau kan sekarang masih libur. Buat yang mungkin liburnya di rumah saja, males keluar, oke, atau malas ikut orang tua holiday. Jadi kalian bisa tuh ngoding saja teman-teman. Nah, dicoba-coba dulu karena minggu depan looping for itu agak lumayan susah ya teman-teman. Bukan susah sih, sedikit di atasnya looping while. Makanya looping while dulu yang kita pelajari baru minggu depan looping for teman-teman.
Seperti itu. Jadi yang harus kalian perhatikan variabelnya, kondisinya seperti apa, N dan O-nya, lalu nanti si ekspresi logisnya, teman-teman. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita tutup kelasnya? Aman, teman-teman? Ando? Ya, Kak. Enggak. Oke, aman. Kalau aman, guys, terima kasih untuk hari ini. Selamat mengerjakan, dicoba-coba dulu ya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat berlibur, guys. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Oke, sip. Thank you ya. Zaki Satria, Kak. Acep, Jalila, Fikri, Ando, Depo, Zaki, Wilan. Ya, hati-hati di jalan ya, Wilan ya. Hmm. Oke, bye-bye, Siap, guys. Kak. Oke.